Orang yang gampang kena pelet atau guna-guna, satu adalah sombong. Kenapa sombong mudah kena pelet? Karena dia sifat iblis ini. Sombong sedang Allah. Siapapun yang berani sombong berarti mencuri haknya Allah. Kedua, orang yang pelit mudah kena santet, pelet atau semacamnya. Orang pelit itu temannya setan. Sedangkan rezeki kita sebagian kecil milik orang lain, jangan ditahan. Ketiga, berani orang tua terutama ibunya. Ada termasuk anak durhaka. Allah pun benci. Tiga kelompok ini otomatis, tiga sifat ini otomatis jauh dari Allah, tidak pernah ibadah. Ya, hati-hati. Beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan. Yang pertama, biasanya penghuni rumah tersebut yang paling dominan dirasakan adalah gelisah. Gelisah, khawatir, terus rasa ketakutan, kemudian merasa tidak senang, tidak nyaman. Nah, ini tidak nyaman di rumah sendiri, bahkan tidak nyaman, berarti itu kan tidak wajar. Tidak betah di rumah. Bahkan kalau keluar dari rumah tersebut justru merasa nyaman gitu. Itu berarti salah satu tanda bahwa di rumah itu ada ditaburi tanah kuburan, itu biasanya. Nah, yang kedua, rasa ketakutan yang berlebihan itu muncul, itu biasanya. Kemudian tanpa sebab, kemudian emosi itu muncul, emosi yang tidak ada permasalahan apapun, tiba-tiba muncul emosi, itu biasanya. Terus selalu seperti ada yang mengawasi di dalam rumah nih, apalagi pas-pas sandikalu, jam-jam tertentu, biasanya pagi atau tengah malam atau sandikalu, seperti selalu ada yang mengawasi, seperti selalu melihat ada bayangan lewat. Kemudian biasanya masakan yang kita buat itu cepat basi. Nasi yang mungkin jamnya belum basi. Nah, kemudian sering mencium bau-bau aneh, terutama bau-bau busuk, amis niki yang dominan. Biasanya tidak semua dalam satu keluarga itu tidak semua merasakan, karena orang yang menaburi tanah kuburan dia sudah mencantumkan salah satu nama dari yang dia incar. Ini ya, Rawang orang Kliwon 8 ya. Orang Kliwon ini mempunyai satu karisma tersendiri ya dari pengasihannya. Jadi kalau orang Kliwon sekali suka sama orang, ini langsung menyentuh ke hati ini orang Kliwon. Jadi orang Kliwon kalau suka sama orang itu aja, dari selalu keingatan terus itu orang Kliwon. Jadi orang Kliwon sendiri ini kalau udah suka sama orang jadi los itu loh, los. Dan itu memang tulus itu kalau orang yang mempunyai karakter orang Kliwon. Tapi orang Kliwon itu sekali dikhianati langsung kabur biasanya. Dia tuh langsung ngambil tindakan yang berani, orang-orang Kliwon seperti ini. Itu orang Kliwon. Orang Kliwon kalau sekali ngambek itu orangnya diem, ya cuek, nggak mau memperhatikan dan nggak mau kepo mereka orang Kliwon seperti itu. Kalau udah nggak seneng sama orang seperti itu, jadi orangnya itu nggak mau tahu semuanya. Rasa lapar bisa bikin umur kita lebih panjang. Kalau kita lakukan berpuasa, banyak manfaatnya. Menjaga supaya kita tidak makin gemuk, berat badan turun, gula darah turun, hiperinsulinemia turun, insulinnya lebih stabil, pembuluh darah lebih baik, penyakit jantung kardiovaskuler juga akan berkurang, hipertensi juga akan berkurang. Itu manfaat dari puasa. Jarene aku ngoceh tok paranono nang omahku. Sama nyemek santri sitok cek entakonono. Sama nduk kene bayar piro nak? Mulai sampai bayar sampean moro aku gawon areke iku. Tak tarik piro bayar sakulane. Engko sampean tak kei dhuwit malahan. Anjane gak bayar kabeh. Aku ngene iki mek maklar asline. Lho tenan Bu, aku lek bengi ku sering nangis aku.
Ya Allah, aku lek dhewe-dhewe kadang-kadang ya kaya wong gendeng ya. Ngene iki lho wong-wong nganggepe wah Anwar Zahid sik hebate. Santri 2000 ditanggung kabeh biayae. Ditanggung apane wong aku cuma maklar. Kafilnya yang nanggung Allah, wasilahnya jamaah. Aku cuma maklar tok ini asline. Aku diundang ini kan oleh duit, terus terang aja oleh duit aja nih. Biasanya orang yang punya khodam itu dia memiliki ciri-ciri. Pertama, dia orang yang punya fisik yang kuat. Biasanya fisiknya kuat, bukan berarti dia badannya besar, bukan. Biasanya orang yang punya khodam itu jarang sakit. Hampir nggak pernah sakit kayaknya. Gitu, jarang sakit. Kalaupun sakit yang biasa lah, dia yang gampang disembuhin lah gitu. Masuk angin kayak gitu-gitu, terus sakit kepala kan gitu, terus sakit lapar kan gitu. Lapar sakit gak bukan? Bukan kewajiban bukan iya aus gitu penyakitnya. Misalnya gini, ada orang yang bener punya khodam, terus katanya dia punya khodam, terus sakit-sakitan kan gitu. Nah ini perlu dicurigai kan gitu. Bohong berarti ini gitu loh sih maksudnya, paham? Ya. Itu yang pertama, dia jarang sakit. Yang kedua, di orang yang punya khodam itu biasanya memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Tingkat spiritual tinggi? Iya, artinya orang-orang yang punya khodam itu jarang melakukan hal-hal yang buruk. Gitu loh. Karena alasan kenapa khodam itu mengikuti dia kan juga karena dia memiliki sikap atau perilaku yang baik biasanya, yang membuat khodam itu tertarik sama dia. Jadi kalau orang-orang yang punya khodam biasanya nggak suka tuh sama hal-hal yang jelek, yang aneh-aneh lah gitu ya. Yang aneh-aneh. Kayak Asis kan pergi ke pijat plus misalkan, itu orang yang punya khodam biasanya nggak mau, gitu, nggak suka kan gitu, ya kan Sis? Ke karaoke kayak Asis kan, karaoke plus gitu, ya kan? Terus yang ketiga, biasanya orang-orang yang punya khodam itu dia punya sorot mata yang tajam. Gitu. Dia cara memandang itu melihat sesuatu itu kelihatan dari matanya. Matanya itu tajam ngelihatnya. Gitu. Mengapa kebangkitan spiritual diawali dengan fase kejatuhan, kebingungan, kegelisahan, ketidakstabilan, kegundahan, kesendirian, kehampaan, kesakitan, dan banyak lagi. 3 weton ini berbahaya. Apa yang kamu sentuh, apa yang kamu sebut, lidahmu tajam. Sabdo Pandito, Ratu Poro Wolawali. Apapun yang kamu ucap akan terjadi. Apa yang kamu sentuh akan sembuh. Dan apa yang kamu pikirkan akan terwujud. Weton ini adalah yang pertama, Kliwon. Tulang wangi itu apa sih? Yaitu adalah gerbang atau pintu gaib yang sudah terbuka sejak kalian lahir. Yang dimana tingkat kesensitivitas atau kepekaannya itu terhadap hal-hal di luar nalar sangatlah besar. Bahkan katanya sampai dijuluki orang yang memiliki tulang wangi itu bisa menaklukkan kerajaan dan bahkan jin-jin. Jadi wong kudu yakin umpama apik wae elek. Apa meneh nak elek. Kula baleni malih gitu cara teng kitab hikam ngeten nggih. Urip iku sing mari sempurna namung fadhole Allah mbek rahmate Allah. Nak menusa iku ya elek terus. Umpama apik wae elek, apa meneh nak elek. Pernah ketemu nggak dengan manusia yang suka mempersulit hidup orang lain? Jadi prinsip hidupnya, kalau ada yang sulit, kenapa harus dipermudah? Golongan manusia seperti ini biasanya bersifat arogan dan hanya mementingkan diri sendiri. Punya ambisi untuk menguasai dan tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Ingat, jika kau mempersulit hidup orang lain, maka Allah akan mempersulit hidupmu. Dan itu pasti akan terjadi. Jangan lihat ke belakang atas sesuatu yang sudah Allah jauhkan. Jangan. Sekarang fokus ke depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Kita melihat ke belakang hanya sesekali saja untuk muhasabah dan mengingat bahwa kita dulu pernah ada di posisi itu. Sunyi ini ku duduk
yang dulu pernah terucap dari bibirnya. Cintanya hanyalah untukku. Malam gelap semakin gelap, awan hitam semakin kuat. Ku dengar kau sedang jatuh cinta.